Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam, Bu Farida. Gimana kabarnya Bu Endang? Alhamdulillah, baik Bu. Iya, ini Bu, eh, di sesi coaching kita kali ini nih kita fokus pada apa ya Bu ya? Mungkin ada yang mau Ibu ceritakan tentang hal-hal yang terjadi di sekolah atau di kelas mungkin Bu. Iya nih Bu, ini saya lagi perasaan gak nyaman, kepikiran terus di rumah. Ini Bu, ada salah satu murid saya yang bermasalah gitu Bu. Oh, permasalahan apa itu ya Bu, kalau boleh tahu? Anak ini Bu, ketika ada mungkin dari perlakuan guru atau perlakuan dari temannya yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan itu Bu, dia Ya. itu menunjukkan sikap apa ya Bu, emosional yang berlebihan, bahkan kadang sampai menyakiti dirinya sendiri begitu Bu. Ah, jadi sampai seperti itu ya, sampai dia menyakiti dirinya sendiri. Iya, ya Bu. Jadi untuk sesi coaching kita hari ini, nah di sesi ini Ibu nanti harapannya apa setelah setelah sesi coaching ini berakhir? Harapan Ibu mungkin dari permasalahan tadi itu seperti apa? Ya, anak ini harapan saya anak ini mengalami perubahan perilaku Bu, karena menurut saya sangat disayangkan karena sebenarnya anak ini mempunyai kemampuan di atas rata-rata, tapi karena akhir-akhir ini emosi tidak terkontrol, jadi dia tidak di pelajaran itu sangat down gitu Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi sebenarnya anak ini cerdas, cuma karena dari permasalahan yang muncul pada dirinya ini menyebabkan pelajarannya nilainya turun gitu ya Bu. Iya Ada betul. perubahan emosi juga ya Bu ya pada diri anak. Iya Nah, bisa betul. Ibu ceritakan mungkin lebih detail lagi kenapa penyebabnya kok anak ini bisa berubah seperti itu? Gimana ceritanya gitu Bu? Iya Bu, sesuai dengan informasi yang saya terima, di umur 7 tahun waktu anak ini masuk kelas 1 SD, dia kehilangan ibunya. Ibunya meninggal dunia. Iya. Terus um, sebenarnya di kelas 1 ini anak ini tidak begitu fungsinya, itu dia pendiam gitu. Dia sangat tertutup, dia pendiam, dia menarik diri dari pergaulan teman-teman itu. Jadi dia Iya. sendiri. Tapi dalam pelajaran dia tetap unggul. Hmm, Ya, dalam segi pelajaran apapun itu dia tetap unggul Bu. Cuma ya itulah menyendiri begitu Bu. Nah, oh, kemudian di umur 9 tahun, tepatnya di kelas 3 SD, iya. ayahnya juga meninggal. 3 hari kemudian, nenek dari ayahnya juga meninggal. Nah, Iya. anak sejak saat itu, anak itu langsung ini Bu, semakin apa ya, dia kalau melakukan kesalahan, walaupun kita negurnya pelan-pelan, dia itu langsung kayak orang marahnya itu tuh sampai ini apa sampai mual-mual gitu tuh. Pas Wah. mata ini merah, tapi dia nggak ngomong gitu, kayak menahan emosi yang terlalu dalam gitu loh Bu. Iya. Lalu bagaimana Bu Endang di kelas menghadapi perilaku anak ini selama di kelas? Ya karena sesuai dengan informasi yang saya terima itu, saya memberikan perhatian ya dengan ini Bu, dengan apa ya, sentuhan kasih sayang ini ya, dengan perasaan begitu. Jadi kalau anak ini berperilaku menyimpang, misalnya waktu belajar dia malah coret coret bukunya atau malah main gitu, ya saya dekati, saya tegur baik-baik, katakannya melakukan pendekatan gitu Bu. Iya, jadi Ibu sudah berusaha untuk melakukan pendekatan pada anak ini ya Bu ya. Jadi Iya,
sudah ada satu langkah yang Ibu lakukan. Nah, Ya. kira-kira untuk rencana lebih lanjut yang akan Ibu lakukan untuk anak ini seperti apa, Bu? Rencana Ibu? Rencana saya mungkin pertama saya amati dari di sekolah dulu ya Bu, karena anak ini dia ya kita itu menghadapi anak ini harus hati-hati gitu Bu, Iya, iya. karena yang sangat sensitif itu. Jadi mungkin saya memberikan pemahaman dulu kepada rekan dan guru, uh, jika salah satu rekan guru menemukan perilaku anak ini yang menyimpang, jadi saya berikan pemahaman jangan langsung ditegur, apalagi dengan nada yang agak keras Iya, atau iya. kasar gitu Bu. Karena bisa-bisa kalau kasar dia semakin memberontak gitu. Jadi yang kedua saya akan uh, berkunjung ke rumahnya untuk bicara dengan siapa sekarang yang ditempati ini. Saya ikut sesuai info itu katanya om sama nenek dari ibunya gitu Bu. Jadi saya akan ke rumahnya, menanyakan gimana atau bukan menanyakan sebut semacam kolaborasi lah bagaimana kita menghadapi anak ini agar anak ini kembali seperti semula begitu, agar Iya, iya. tidak menyakiti lagi, tidak tertutup lagi, dan juga biar pelajarannya sama kembali seperti dulu gitu. Dan yang ketiga mungkin saya akan bicara dengan teman-temannya agar teman-teman itu mengajak anak ini untuk bermain bersama gitu Bu. Soalnya kalau teman sebaya itu saya pikir dia lebih cepat gitu Bu menanggapinya gitu Bu. Iya, jadi menurut saya langkah-langkah yang sudah Bu Endang lakukan itu sudah sangat baik ya Bu ya. Jadi melakukan pendekatan pada guru, kemudian juga pada keluarga yang tinggal bersama anak ini ya Bu ya. Kebetulan pamannya ya Bu ya. Iya betul. Ya. Kemudian juga Ibu berusaha sudah mengajak teman-temannya untuk berusaha bergaul dengan anak ini ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Iya, jadi kira-kira rencana untuk Bu Endang ini mau dilaksanakan kapan untuk mencoba menyelesaikan permasalahan ini? Mulai kapan? Ini ya secepatnya Bu, secepatnya saya akan juga laksanakan karena sekarang ini masuk ujian semester ya Bu. Mungkin nanti saya laksanakan setelah liburan gitu Bu. Iya, iya. Kemudian mungkin kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini, Bu? Ya, itu Bu yang tadi bisa. Jadi orang tua sama nenek di mana anak ini tinggal. Yang kedua mungkin teman-teman guru Bu. Iya. Dan yang ketiga teman anak ini, murid saya. Seperti itu. Jadi nanti bantuannya ini dari guru pengajar, kemudian keluarga dan juga teman-temannya ya Bu ya. Betul. Itu. Baiklah. Jadi dari tadi percakapan kita, bagaimana perasaan Bu Endang setelah sesi coaching kita kali ini? Setelah saya mencurahkan masalah saya kepada Ibu, saya merasa lebih lega Bu, karena saya menemukan solusi dari permasalahan saya ini, itu Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi alhamdulillah. Semoga rencana Ibu, langkah-langkah yang akan Ibu ambil nanti itu semuanya efektif untuk mengatasi permasalahan anak ini ya Bu ya. Amin, amin. Iya Bu. Terima kasih Bu, bantuannya Bu sudah mau mendengarkan curhatan saya. Iya, sama-sama Bu Endang. Baiklah, apa ada hal yang mau dibicarakan lagi Bu? Mungkin untuk sementara belum ada Bu. Mungkin nanti kalau saya menemukan permasalahan baru, saya akan datang lagi kepada Bu Farida untuk curhat kembali gitu Bu. Siap-siap Bu, siap. Ya. Baiklah, karena sudah
apa tadi permasalahannya sudah ada solusi ya Bu ya. Ya, Kita bisa akhiri coaching kita kali ini. Kita ya ketemu Bu, lagi di monggo sesi Bu. coaching berikutnya ya Bu ya. Terima Ya. kasih Bu Endang. Sama-sama Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Farida. Apa Waalaikumsalam. kabar? Baik Bu Endang. Gimana kabarnya Ya, Bu Endang? alhamdulillah ya Bu ya. Tapi saya kok lihat wajah Ibu nih kayak lesu saat ini. Kayak kurang semangat. Apa ada masalah Bu? Iya ini Bu, apa ini ada masalah dengan murid saya. Iya Bu. Ini apa beberapa orang guru itu kan yang ngajar di kelas saya itu bilang ada murid saya itu yang suka ganggu teman di kelasnya terus tidak mengerjakan PR itu Bu. Jadi PR yang diberikan guru-guru ini tidak dikerjakan oleh anak ini Bu. Itu saya Oh, yang apa ya sempat bingung gitu mau gimana karena banyak laporan dari guru seperti itu. oh begitu ya Bu. Ya. Dari sesi percakapan kita ini, kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu capai? Saya ingin apa ya mencari solusi untuk anak ini karena anak ini terus terang ya Bu ya saya dari awal dia masuk di kelas 7 ini saya sudah melakukan pendekatan pada ini cuma tidak ada perubahan gitu Bu jadi masih saja seperti itu gitu Oh Bu. iya, Saya bisa ingin Ibu dapat ceritakan solusi. detailnya Bu, gimana perilaku anak ini di kelas gitu Bu? Iya, jadi anak ini kan sebenarnya kalau di waktu pelajaran itu anaknya itu nggak bisa diam. Ya, Jadi dia kalau kalau saat temannya belajar dia suka ganggu gitu Bu. Jadi oh kayak begitu. lempar-lempar kertas atau colek-colek temannya, ngajak bicara temannya gitu. Nah, dia waktu temannya mengerjakan tugasnya dia diam saja. Terus saya sering tegurkan Bu ya. Ayo, kan Iya, namanya Rizky ya. Rizky, ayo dikerjakan nak tugasnya gitu. Iya Bu, cuma bilang iya. Tapi nanti nggak apa bercanda lagi sama temannya gitu. Jadinya temannya itu kan kadang Bu saya nggak mau duduk sama Rizky gitu ya. Nah anak ini kadang sering dijauhi temannya itu Bu, nggak diajak berteman gitu karena takut diganggu gitu Bu, seperti itu. oh iya. Itu Jadi sering anak usik gitu. ini suka mengganggu temannya, tidak Iya, mengerjakan tugasnya iya. sendiri. Dia juga masih suka mengganggu temannya gitu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu, untuk menghadapi perilaku anak ini, kira-kira apa kegiatan apa saja yang Ibu lakukan? Kalau di jam saya ya Bu ya, di pelajaran saya biasanya itu saya lebih memantau anak ini. Jadi ketika dia berulah sedikit saya tegur sedikit gitu. Saya tegur, saya peringatkan, ayo Rizky fokus, kembali fokus gitu kan. Ketika temannya ngerjakan, saya bilang ayo dikerjakan tugasnya gitu. Jadi saya memberikan perhatian khusus pada anak ini karena memang di antara teman-temannya dia yang apa ya tidak punya kemandirian gitu. Jadi harus apa-apa disuruh gitu. Jadi harus saya kontrol terus nah ini di kelas. Nah, kalau di pelajaran lain yang gurunya lapor ke saya, nah saya tidak tahu itu gurunya seperti apa gitu di kelas memperlakukan Rizky seperti itu. Oh, begitu. Ya, Kan kalau Ibu tentunya dari perilaku anak ini, Ibu kan menginginkan adanya perubahan sikap dan perilaku pada anak ini ya Bu ya. i- Kira-kira apa rencana Ibu agar harapan Ibu itu bisa tercapai begitu Bu? iya. Kalau saya sih rencananya itu saya akan berbagi pengalaman ya Bu ya dengan guru-guru yang melapor pada saya karena di pelajaran saya anak ini itu cukup rajin juga mengerjakan tugas. Jadi karena saya kan sering mantau dia, ayo tugasnya dikerjakan, tugasnya dikumpulkan seperti itu. Nah, saya Iya. ingin
pendekatan juga ke gurunya, mau tanya dia di kelas itu belajarnya seperti apa, kemudian bagaimana cara guru memperlakukan anak ini gitu kan. Saya kurang informasi juga, cuma gurunya kan bilang anak ini tidak ngerjakan tugas Bu, anak ini tidak pernah menyelesaikan tugas seperti itu. Jadi saya harus apa ya, konsultasi juga dengan guru pengajar yang melapor pada saya seperti itu. Kemudian saya juga sudah berkomunikasi juga dengan orang tuanya, sempat sempat komunikasi juga, cuma mungkin saya harus lebih berkomunikasi intensif juga ya Bu dengan orang tua, karena di sini sudah banyak sekali laporan pada saya gitu. Iya. Itu. Jadi saya harus dengan apa komunikasi dengan teman guru dan juga dengan orang tua seperti itu. Ya, tadi kan saya dari cerita Ibu saya menangkap jika anak ini tidak bisa diam, begitu Iya, ya Bu. iya, Nah, jadi kalau pelajaran dia suka bertingkah ya Bu ya, iya. punya jalan begitu. Apa tidak ada strategi lain Bu untuk menghadapi anak ini? Ya. Oh iya, iya, iya. Oh iya. Tanya Iya, apa gitu Bu? Menurut mungkin Ibu? mungkin karena anak ini kan suka gerak ya Bu ya. Jadi Ya, saya itu bisa apa menerapkan pembelajaran diferensiasi, yaitu dia kan suka gerak. Jadi mungkin ya, gaya belajar dia itu kinestetik gitu ya Bu ya. iya, iya, Nah, jadi saya harus menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak gitu ya Bu ya. iya. Kelas itu saya harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Saya sangat setuju Iya, dengan ide sampean ini Bu. Ya, Bu iya Faridah, betul sorry. ini Bu. Karena mungkin ketika hanya mendengarkan saja atau melihat ya Bu dengan visual, melihat video atau audio gitu, Iya, dia tidak tidak apa ya, kurang suka itu belajarnya. Jadi kita cari minatnya anak itu di mana gitu ya Bu ya. Nah, iya, ini betul mungkin sekali. juga yang bisa saya apa ya, saya bagi dengan teman-teman guru yang lain. Jadi mungkin mereka bisa memberikan media yang sesuai untuk anak di kelas gitu ya Bu. Jadi mengubah metode pembelajaran mungkin ya Bu ya, gitu ya. Iya, iya. Langkah-langkah rencana-rencana Bu Faridah ini sudah bagus. Menurut saya, Ya. semoga berhasil ya Bu ya. Amin amin. Terima Iya. kasih. Kan sekarang misalnya saya kasih nilai level dari 1 sampai 10 untuk kondisi saat sekarang ini, anak ini ada di level berapa Bu Farida? Untuk saat ini karena kan masih belum ada perubahan ya Bu ya. Jadi saya Ya, pikir masih di apa tahap 5, masih di nomor 5, tahap 5 gitu. ya berarti berada Iya, di level nomor 5 ya. level 5 iya. Ya, yang Ibu inginkan anak ini di level berapa ya Bu? Saya ingin dia apa paling tidak itu di level 7 lah gitu Bu. Jadi ada perubahan dari sikapnya ini. Saya ingin dia sampai di level 7. Jadi mulai menunjukkan perubahan-perubahan, bisa bertanggung jawab pada tugas-tugasnya dan punya kemandirian gitu. Begitu ya Bu. Iya. Nah, untuk melaksanakan rencana-rencana Ibu ini, komitmen apa yang bisa Ibu lakukan dan apakah ini ada batasan waktunya atau mungkin mulai kapan Ibu laksanakan begitu rencana Ibu itu? Iya, kalau rencananya ya akan saya lakukan sesegera mungkin. Jadi saya akan apa berbicara mungkin lebih banyak dengan orang tua ya Bu ya, karena yang mengawasi anak ini belajar di rumah itu orang tua. Jadi selain di sekolah dengan guru pengajar juga saya akan
berkomunikasi intensif dengan orang tua. Jadi meminta dukungan dari orang tua juga untuk memperhatikan anak ini ketika di rumah. Jadi mungkin mengecek apakah ada tugas atau ada tes asesmen gitu. Jadi dia bisa belajar dengan lebih baik gitu. Oh Juga iya, dengan Ibu. teman-teman guru mungkin berbagi praktik baik gitu. Mungkin saya mencoba pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau misalnya menunjukkan hasil yang cukup baik, nanti kan saya bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman guru itu. Seperti Iya. itu. Iya, Oke, ya jadi lanjut. kalau waktunya itu tergantung anak ini berubahnya kapan gitu. Jadi saya akan terus lakukan rencananya sampai ada perubahan pada diri anak ini gitu. Jadi Oh, untuk gitu. waktu itu kondisional gitu Bu. Oh iya, Kondisi. gitu ya, Bu. Semoga secepatnya sih berubah gitu. Ada perubahan secepatnya gitu Bu. Ya, ya, amin, amin, Bu. Di dalam melaksanakan rencana-rencana Ibu ini, kira-kira dukungan dari siapa yang dibutuhkan? Yang pertama jelas itu orang tua ya Bu ya. Ya, betul. Orang tua itu sangat berperan penting dalam mendukung anak belajar di rumah. Kemudian juga dari guru-guru pengajarnya sendiri. Jadi guru-guru pengajar ini harus paham karakter anak ini. Jadi Iya, paham gaya belajar anak ini sehingga mungkin membuat dia tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Jadi tidak akan main-main, kalau dia senang biasanya akan belajar, akan iya, termotivasi itu iya, ya. lebih semangat ya, Bu ya. Dia lebih semangat dalam belajar. Jadi mungkin ada trik-trik khusus yang bisa digunakan guru nanti dalam proses pembelajaran yang membuat anak-anak tertarik gitu. Ya, saya rasa rencana-rencana Bu Farida ini sudah bagus. Eh, saya doakan semoga langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk anak ini berhasil ya, Bu ya. Iya, amin. Terima kasih. Ya, saya jadi penasaran. Ingin ketemu Bu Farida lagi. Ingin mengetahui perubahan perilaku pada anak ini. Iya, nanti kalau ada perubahan saya akan menghubungi Bu Endang menceritakan perubahan apa yang dialami oleh anak ini. Oh iya, iya, baik. Ibu terima kasih, Bu Farida. Iya, Saya kira pertemuan kita cukup sampai di sini ya, Bu ya. iya, Nanti jangan sungkan untuk curhat-curhat sama saya nanti kalau iya, iya, misalnya ada masalah, begitu ya, Bu ya. iya, Atau jika seperti yang dibicarakan tadi, anak ini mengalami perubahan sikap. Karena saya juga merasa senang jika apa yang Ibu harapkan itu tercapai begitu. iya, amin, amin. Semoga secepatnya ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Farida. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.